Halo, selamat datang di channel Smash It, channel yang membahas segala tentang badminton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu seri dari raket Apax. Apa? Ya, ini dia Apax seri versus 70 versus 70. Dua raket dengan seri yang sama tapi spesifikasinya sangat jauh berbeda. Lalu seperti apa perbedaan spesifikasinya? Mari sama-sama kita bahas. Ini dia Apax versus 70. Boom. Pertama-tama dari spesifikasinya dulu. Di sini ada yang saya bilang tadi, raket versus 70. Apax versus 70 ini ada dua warna. Ya, ada warna navy, ya, biru dongker dan abu-abu. Perbedaan dari warna ini yang menunjukkan perbedaan spesifikasinya. Jadi, pertama-tama kita beranjak dari beratnya dulu. Ada Apax versus 70 yang berwarna abu-abu ini. Ini lebih berat daripada Apax versus 70 yang berwarna navy. Bagi yang berwarna abu-abu ini beratnya 4U atau berkisar 84 gram dengan taraf toleransi 3 gram, kurang lebih 3 gram. Sedangkan Apax versus 70 yang berwarna navy ini 5U dengan kisaran beratnya 81 gram yang bertaraf toleransinya 3 gram. Artinya di sini kurang lebih perbedaannya 3 gram. Itu satu. Oh, kesannya nggak terlalu jauh nih, nggak yang satu 90 gram, yang satu 80 gram, jadi nampak sekali perbedaannya 10 gram. Oh, enggak. Itu hanya satu, nanti ada yang lain. Sabar, Anda jangan tergesa-gesa. Oke. Nah, yang kedua dari balance point-nya, BP point Apax versus yang berwarna Apax versus 70 yang berwarna abu-abu ini, yang tadi lebih berat 4U, ini balance point-nya berada di angka 288 mm. Taraf toleransinya sama 3 mm. Sedangkan Apax versus 70 yang berwarna navy, ini BP point-nya ada di angka 295 mm. Nah, di sini berarti bukan 295 tapi 299 mm ya. Di sini jelas sekali. Oh, ternyata tetap betul 295. Saya yang nggak jelas melihatnya. Tulisannya jelas, sayanya yang nggak jelas ini. Sabar ya, jangan emosi. Nah, berarti dari 288 ke 295 di sini ada dua perbedaan kurang lebih berkisar adalah 7 mm beda BP poinnya dengan taraf toleransi 3. Nah, berarti 7 mm ini cukup signifikan. Lalu yang timbul pertanyaan kan, kenapa yang berat ya versus abu-abu ini versus 70 abu-abu ini yang 4U 284 gram ini kenapa BP poinnya justru lebih rendah? Lalu
Kenapa Apax versus yang lebih ringan yang berwarna biru navy ini BP poinnya lebih tinggi, padahal dia lebih ringan? Nanti jawabannya ketemu. Nah, kesimpulannya ada di jawabannya, ada di kesimpulan. Ya, sebelum menyimpulkan, nah sabar, kita ke spesifikasi yang lain. Nah, jadi tadi udah BP point udah, sekarang kita beranjak pada jumlah grommetnya. Jumlah grommetnya ini sudah 76 ya, standar 76. Oke, gak ada masalah, sudah raket standar zaman era sekarang. Lalu shaftnya ini memiliki panjang, raketnya memiliki panjang kurang lebih 672 mm. Biasanya kan ya 675 kan, selisih 3 mm. Tapi ya dengan selisih yang segitu enggak yang terlalu signifikan. Beda kayak seri Yonex yang seri Nanoray Rudy Hartono atau Art-Saber itu, terutama yang Nanoray itu yang dia pendek sekali, hanya sekitar 660-an ya, 665 lah, sekitar 665. Jadi selisihnya sangat signifikan. Ini sih nggak begitu, jadi nggak ada masalah di situ. Tadi panjangnya. Lalu dari shaftnya sendiri ini standar ya, nggak terlalu flex, nggak terlalu stiff, jadi ya medium lah, masuk kategori medium. Oke. Nah, itu dari spesifikasinya. Lalu selanjutnya dari teknologi yang ada. Dari teknologi yang ada, pertama-tama dari bahannya. Ini bahannya sudah menggunakan Japan HM Graphite ya. Sudah nggak masalah, sudah raket dengan teknologi terbaru Graphite seri yang sudah bagus. Walaupun ya banyak bahan yang di atasnya, seperti ada 30T HM Graphite, 40T HM Graphite, NAMD. Nah, cuman di sini udah lebih dari cukup ya, karena nanti ada harga yang menentukan bahan. Nah, nanti kan ada kesimpulannya, oh pantes lah. Cuman untuk harga rentang sekian ini sudah oke, nggak ada masalah. Selanjutnya dari max tensionnya ini bisa mencapai 35 lbs klaim dari pabriknya. Nah, 35 lbs ya, walaupun saya jujur belum pernah menggunakan raket Apax versus 70 hingga tarikan 35 lbs, cuman klaimnya dari segitu. Biasanya kan kalau saya pakai kisaran di 26, 27, 28, sekitar situ aja. Nah, tergantung senarnya juga, pakai yang senar gimana. Nah, cuman mungkin teman-teman kalau penasaran bisa dicoba, nanti kasih tahu di komentar ya, biar saya bisa ikutan kalau bisa. Cuman ya kayaknya sih saya tetap nggak bakal ikutan. Nah, soalnya tahu sendiri kan, tarikan makin tinggi, tension makin tinggi, sweet spot makin kecil, ya mukul triplek otomatis. Oke, tuh. Terus berikutnya kita beranjak pada catnya. Nah, catnya ini yang berwarna abu-abu yang lebih berat tadi ini sama-sama menggunakan cat finishingnya glossy ya, bukan top matte, enggak, glossy dia, dengan ada glitter-glitter ke arah silvernya. Sama ini yang navy juga dia glossy ya, dia glossy, ada glitternya juga. Oke, terus listnya ini yang cukup asik, dia perpaduannya ini sama-sama menggunakan list emas tembaga ya, ke arah tembaga. Ini bisa dilihat nanti di videonya nih, tembaga emas sama juga dua-duanya. Lalu fontnya, untuk judul fontnya ini menggunakan warna silver ya. Jadi ini perpaduannya saya seneng, dua-duanya masuk, kesannya mewah, elegan, harganya mahal, padahal ya nggak mahal. Jadi biasa kan kita orang negara plus 62 ini kan maunya nyari harga yang murah tapi kesannya mewah. Tuh ya, ini dia kesan pertama, ini bisa dilihat teman-teman, nggak murahan. Nah, daripada harga sekian dapat yang KW-KW nggak jelas itu, ya saya mending ini. Oke, lalu kesimpulannya tadi ya, kenapa kok yang lebih berat itu BP poinnya lebih ringan, BP poinnya lebih rendah. Yang lebih berat itu BP poinnya lebih rendah, yang ringan yang 5U BP poinnya lebih tinggi. Jadi gini teman-teman, kedua raket ini adalah memiliki fungsi yang berbeda. Bagi raket yang lebih berat, ketika dia diberi BP point yang tinggi, dia akan jatuhnya sangat berat dan tidak cocok untuk peruntukan user
target dari si Apax versus 70. Kenapa? Apax versus 70 ini target penggunanya adalah pengguna yang kelasnya intermediate, menengah, beginner sampai menengah ya. Jadi untuk BP point yang nggak terlalu tinggi itu cukup untuk mengimbangi raket yang beratnya lumayan 4U. Jadi biar nggak menimbulkan kesan bahwa udahlah berat, BP poinnya tinggi, wah raketnya sangat berat. Jadi kesan itu yang pengen dihilangkan. Jadi walaupun berat, dia tetap bisa mengeluarkan dia tetap bisa menyalurkan pukulan teman-teman yang notabene force-nya belum terlalu kuat. Ya, kalau nggak percaya teman-teman yang masih dalam tahap belajar menengah, tahap beginner sampai menengah, pakai aja raket yang super stiff, BP poinnya tinggi, raketnya 3U ya, selamat jalan. Nah, tanggung terus pukulannya. Itu kalau nggak percaya boleh dicoba. Ini targetnya untuk pemain yang levelnya bukan pro ya, jadi penyeimbangnya di situ. Sedangkan untuk yang raket ringan yang warna navy yang udah di 5U, dia dikasih BP point di atas 295. Itu tujuannya biar tidak ampang. Jadi walaupun teman-teman pakai raket yang ringan, itu nggak ampang. Untuk menurunkan bola, untuk nukikkan bola itu masih ada powernya. Makanya coba dilihat di raket-raket yang sejenisnya seperti Apax Flyback 10 atau ini Max Ball Superstar. Terus ada ini juga Max Ball yang Nether X19. Itu tipe raket yang ringan, bahkan dia berapa 7U ya, 6U 7U, pasti BP poinnya di atas 300 mm. Ya itu tadi tujuannya biar ketika teman-teman melakukan smash atau melakukan lob tidak sama sekali tidak ampang, masih ada penyaluran power ke situ. Nah, sedangkan tadi yang untuk untuk beratnya lebih berat tadi ya, yang beratnya di atas tadi ya dikurangin BP poinnya biar nggak terlalu berat juga. Nah itu dia teman-teman. Jadi keduanya ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Jadi teman-teman terserah. Kalau teman-teman merasa powernya lebih kuat, merasa memiliki tenaga power lebih kuat, teman-teman bisa pakai yang lebih berat. Tapi tenang, karena BP poinnya tidak terlalu tinggi, teman-teman masih bisa melakukan force yang bolanya tidak tanggung. Itu membantu sekali. Nah, sedangkan teman-teman yang merasa powernya kurang, teman-teman bisa dibantu dengan raket yang ringan tapi BP poinnya tinggi. Ini. Jadi terserah teman-teman. Namanya orang kan beda-beda. Ada si A, dia force-nya kurang kuat, powernya kurang kuat, nah maka dia milih raket yang ringan. Tapi biar walaupun ringan nggak kerasa ampang, maka cari raket ringan yang BP poinnya di atas rata-rata. Nah ini kebalikannya seperti itu. Oke, jadi itulah alasan kenapa kok ada spesifikasinya berbeda Apax versus 70 ini teman-teman. Untuk harga ini berkisar antara 250 hingga 350 ribu kisarannya. Nah, ada nanti rentangnya yang bisa 250, 300, 350. Nah itu teman-teman bisa mencari di toko olahraga langganan teman-teman masing-masing ya. Tapi yang saya akan garis bawahi adalah dengan harga sekian, hitunglah teman-teman dapat di harga tengah-tengahnya itu, raket ini sangat-sangat worth it daripada yang KW. Kenapa yang KW? Yang KW itu satu, bahannya tidak jelas. Yang kedua, BP point, max tension, berat itu nggak ada yang presisi karena tidak dilakukan pembuatannya sesuai dengan standar atau kaidah-kaidah yang sudah ada bakunya ya. Nah ini kan ya jelas ini ori, karena ori pasti ada standar minimal atau SOP-nya yang ada untuk pembuatan raketnya ini. Terus kalau teman-teman pengen dan bingung nyarinya, teman-teman bisa beli salah satunya di toko kami juga menjualnya ya, linknya ada di deskripsi. Kami jualnya paketan, dapat paket bonus tas 2R, dapat senar, dapat grip. Nah ini untuk harga bisa langsung dicek ke toko, mampir lihat-lihat dulu nggak masalah. Jadi ini salah satu rekomendasi dari kami untuk harga raket yang murah tapi kualitas mewah dan original. Kalian tim apa? Tim raket ringan atau tim raket berat? Tim gebuk-gebuk atau tim uklak-uklik? Ini pilihan buat teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian video dari kami. Sebelumnya jangan lupa subscribe,
Mbah ini ya, Smash It teman-teman. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, seruput dulu kopinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.